Dan untuk informasi yang lebih komprehensif, kita langsung saja tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, bagaimana perkembangan sidang banding hingga saat ini? Iya, selamat siang Maggie. Sidang banding yang diajukan oleh masing-masing terdakwa yaitu Harvey Muiz dan juga Helena Lim itu sudah selesai. Kemudian kenapa saya bilang Harvey Muiz juga mengajukan sidang banding, karena memang Harvey Muiz merasa pada saat mengajukan banding dia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi dan tidak merasa melakukan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan orang lain. Itu yang menjadi pertimbangan ketika sidang Harvey Muiz dimulai tepat pada pukul 9 pagi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain Harvey Muiz, juga yang mengajukan banding juga adalah jaksa penuntut umum yang merasa tidak puas atau keberatan dengan vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz di tingkat pengadilan tingkat 1 di pengadilan tingkat 1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa apa yang dijatuhkan oleh hakim mencederai rasa perikemanusiaan karena memang tidak bisa menimbulkan efek jerah terhadap pelaku korupsi, dan juga efek yang ditimbulkan akibat korupsi izin usaha timah ini juga sangat luar biasa. Itu yang menjadi pertimbangan dari jaksa umum, dan memang Maggie, hakim sepakat jika pengadilan tingkat pertama atau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Harvey Muiz dan juga Helena Lim itu sudah merugikan negara, sudah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga memang ada beberapa catatan atau pertimbangan hakim. Untuk Harvey Muiz sendiri, pertimbangan hakim tidak ada yang bisa meringankan Harvey Muiz di pengadilan banding ini atau di sidang banding ini, sehingga memang hukuman yang dijatuhkan kepada atau yang divoniskan kepada Harvey Muiz itu menjadi 20 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan jika tidak bisa dipenuhi dendanya tidak bisa dibayarkan oleh Harvey Muiz, subsidi 8 bulan penjara. Kemudian Harvey Muiz juga diwajibkan untuk membayar kerugian negara sebesar 420 miliar, yang jika dia tidak bisa memenuhi dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini dijatuhkan, itu berarti mulai hari ini berlaku 1 bulan ke depan, seluruh harta Harvey Muiz akan disita oleh kejaksaan atau jaksa dan kemudian dilelang, dan hasilnya untuk dikembalikan kepada negara seperti itu atau diberikan kepada negara. Namun jika seluruh harta yang sudah disita tidak mampu untuk memenuhi 420 miliar tersebut, maka Harvey Muiz akan dikenai hukuman tambahan atau subsidi 10 tahun penjara. Ini kemudian jadi lebih besar lagi kalau kita merunut ke belakang, lebih berat lagi merunut ke belakang. Pada saat sidang di tingkat pertama, Harvey Muiz dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan penjara atau dengan tuntutan hukuman sebanyak 12 tahun penjara. Namun kemudian oleh hakim saat itu memvonis Harvey Muiz selama 6,5 tahun seperti itu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti kita tahu Maggie, yaitu Harvey Muiz bersikap baik selama persidangan, sopan seperti itu, dan itu tentu saja sempat menjadi viral di mata publik seperti itu. Dan kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya yaitu denda-denda yang kemudian menjadikan pertimbangan di hakim yang diketuai oleh Teguh Haryanto bahwa tidak ada hal yang meringankan. Justru sangat berat sekali apa yang dilakukan oleh Harvey Muiz bersama-sama dengan para terdakwa lainnya melakukan tindakan selain korupsi dan juga pencucian uang melalui usaha money changer yang dimiliki oleh Helena Lim, yang dimana Helena Lim meraup keuntungan 900 juta seperti itu. Nah, untuk Helena Lim sendiri ada alasan yang menjadi menurut hakim itu pertimbangan di sidang pertama atau di pengadilan tingkat pertama seperti itu, yaitu keliru, di mana Helena Lim memang sempat mengajukan sebagai seorang mengajukan tax amnesty, dan itu sangat keliru sekali, di mana pemutihan pajak ini tidak berlaku untuk orang yang mendapatkan kekayaannya melalui tindakan kejahatan, salah satunya adalah korupsi seperti itu, sehingga apa yang divonis di pengadilan tingkat pertama itu tidak keliru menurut hakim ketua Budi Susilo, yang menyatakan bahwa sebuah kekeliruan yang dijatuhkan vonis kepada Helena Lim dan juga vonis yang dijatuhkan kepada Helena Lim juga sangat keliru, yaitu hanya 5 tahun penjara karena sudah terbukti melakukan kerjasama yang merugikan negara, korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, sehingga memang Helena Lim untuk kali ini di tingkat banding dia dijatuhkan vonis sebanyak 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Jika dia tidak bisa membayar denda 1 miliar rupiah, maka mendapatkan hukuman subsidiar sebanyak 8 bulan penjara.
Kemudian Helena Lim juga diwajibkan untuk tetap mengembalikan uang negara sebanyak 900 juta dan jika dia tidak mampu untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 900 juta rupiah, maka seluruh asetnya tadi sempat dibacakan oleh hakim ketua banyak sekali, yaitu tas, perhiasan, rumah mewah dan juga tanah, jam tangan mewah itu sempat dibacakan oleh hakim yang nilainya mulai dari puluhan juta bahkan sampai ratusan juta seperti itu. Maggie, itu semua disita dan kemudian akan dilelang jika pun itu tidak mampu untuk membayar kerugian negara sebesar 900 juta, maka Helena Lim akan ditambahkan hukumannya atau hukuman subsidiar sebanyak 10 tahun penjara seperti itu. Dan ini memang hakim dengan salah satu pertimbangannya adalah rasa perikemanusiaan di mana mereka melakukan tindakan korupsi. Dampak ekologis juga diperhitungkan oleh hakim. Hakim kemudian mempertimbangkan masukan-masukan atau sepanjang sidang di tingkat pertama, hakim memantau, hakim yang mengetuai di tingkat banding ini juga membaca kesaksian yang diberikan, yang diajukan baik oleh pihak terdakwa ataupun dari pihak jaksa penuntut umum seperti itu. Sehingga memang sudah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan nilai kerugian yang negara tanggung, nilai ekologisnya juga termasuk itu diperhitungkan oleh hakim di tingkat banding ini, maka hukuman terhadap Helena Lim dan juga Harvey Muiz menjadi lebih besar seperti itu. 20 tahun penjara dan juga 10 tahun penjara untuk Harvey Muiz jika dia tidak bisa mengembalikan 420 miliar rupiah kepada negara. Dan sekali lagi untuk Helena Lim naik dari 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dan juga subsidi kurungan tambahan jika dia tidak bisa mengembalikan uang negara sebesar 900 juta. Itu menjadi tambahannya 10 tahun penjara. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.